Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Randu Agung yang hadir di tengah-tengah kita, juga yang sama-sama kita hormati Ketua dan seluruh pimpinan Ranting Muhammadiyah GKP 4, para jamaah, para bapak, ibu yang saya lihat wajahnya lebih senior dari saya. Apa yang ngomong tua kok gak enak, senior. Para alim, para kiai, para ustadz, ustadzah, bapak ibu sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia, yaitu di rumah Allah, karena tidak ada tempat yang lebih mulia di muka bumi ini dari masjid. Juga Allah mempertemukan kita bersama orang-orang yang punya tujuan mulia. Isi selfie di luar gitu, ibu-ibu. Soalnya di belakangnya ya dari sana. Insya Allah tujuan kita ke tempat ini sama, yaitu dalam rangka untuk tholabul ilmi bersama-sama. Mudah-mudahan sebagaimana Allah memuliakan kita di dunia, mudah-mudahan Allah memuliakan kita besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, akhirnya jam berapa nih Gini? Dipateni jam ini. Tema yang disampaikan oleh beliau tadi adalah tema yang saya ambil dari dua ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kalau disederhanakan bahwa di dua ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 resep agar kita menjadi orang yang aflah, orang yang sukses, bahagia, beruntung, dan sejenisnya, baik di dunia dan di akhirat. Baik jamaah sekalian, qad aflaha.
sungguh akan beruntung. Tidak apa-apa. Ya. Aflaha itu kalau di dalam bahasa kita ya selamat, bejo, santoso, untung, sugeng, aflaha. Apalagi digabung sugeng santoso. Itu bahasa Arabnya aflah. Tetapi nyuwun sewu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan nama kata aflah itu dipakai nama orang. Nyuwun sewu yang sudah kadung. Nah, bukan tidak boleh karena jelek, bukan, tapi karena arti. Nah kan artinya bagus. Itu menghindari begini, kalau dalam bahasa Arab kan hal hadza aflah, maksudnya apakah itu aflah? Maksudnya namanya aflah. Kalau tidak, jawabnya gimana? Lah, dia bukan aflah, artinya dia bukan orang yang beruntung. Nah itu menghindari itu. Sampai segitunya Nabi itu memperhatikan, berilah nama anakmu dengan nama yang baik. Nun sewu wis kadung ya, gimana ya? Ya. Apa iku untung tak iku? Gak untung lah kan dia. Jadi doanya malah kebalik gitu loh. Ya. Tapi bukan berarti dilarang haram. Nah, ya ditambahi saja Ahmad untung nah, gitu kan. Itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh beruntung orang yang mengamalkan 3 ini. Yang pertama, tazakka. Tazakka itu bersih-bersih, membersihkan. Makanya disebut zakat itu karena zakat itu membersihkan. Orang yang tidak berzakat, hartanya kotor, hatinya kotor, orang miskin di sekitarnya juga niatnya kotor. Tapi kalau orang kaya berzakat, hartanya bersih, hatinya dia sudah bersih karena sudah berkorban, orang miskin di sekitarnya juga atine resik. Nggak kepingin neko-neko, nggak kepingin nyolong, nggak kepingin macam-macam. Itu zakat. Karena itu zakat ini adalah bukan sistem keuangan saja, tapi sistem sosial yang dibangun di dalam Islam. Itu zakat. Nek rakyate miskin terus ketok pejabate sugi-sugi itu kan atine gak enak. Itu karena zakat distribusinya tidak merata. Itu. Nah, yang dimaksud di sini bukan hanya membersihkan hartanya, tapi yang pertama adalah membersihkan hati. Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, Innal abda, orang itu idza akhta'a khati'atan, kalau melakukan satu saja kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Bapak Ibu, Rasulullah menggambarkan hati kita itu seperti selembar kertas putih ini. Ini contoh. Kalau ada orang mukmin yang berbuat dosa, sekali saja dosanya, ada tetes hitam di kertas putih ini, tes. Menjadi tidak bersih lagi. Tapi kalau setelah berbuat salah, berbuat dosa, dia kemudian istighfar dan taubat, hitam tadi bersih kembali putih.
2 kali berbuat dosa, 3 kali berbuat dosa, tapi setiap kali berbuat dosa dia istighfar, taubatan nasuha, tak apa-apa. Kertas ini tetap bersih, hatinya tetap bersih. Tapi kalau orang itu 1 berbuat dosa, tidak istighfar. 2 kali berbuat dosa, tidak istighfar. Berkali-kali dia berbuat dosa, tidak pernah istighfar, tidak pernah taubat, maka kertas yang asalnya putih bersih ini berubah menjadi hitam pekat. Itu yang disebut Allah, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwa yang membuat hatinya menjadi rona, gelap gulita, itu adalah dosa-dosa yang mereka perbuat. Turung-turung wis tegang ini. Serius nih. Ini hati kita. Sesering apapun kita berbuat dosa, naudzubillah, sebanyak apapun kita melakukan maksiat, tapi kita sering juga istighfar, kita sering taubatan nasuha, kita sering menangis di ujung malam, insya Allah hati kita tetap bersih. Orang itu kalau hatinya bersih, wajahnya ceria. Kalau wajahnya murung, kan ada masalah berarti. Ya. Masalah apa? Keluarga, utang, dan seterusnya. Karena ketika hati bersih, wajah itu bersinar. Tapi kalau ketika hatinya hitam, wajahnya itu juga tidak cerah. Maka hati. Orang kalau hatinya bersih, omongannya enak. Lembut, santun, tidak menyakiti. Tapi sebaliknya kalau orang itu hatinya sudah ada bencinya, sudah ada permusuhannya, itu semua kata yang keluar dari mulutnya welek kabeh. Ngoten Bu nggih. Elek. Ngomong sak ngomong nglarakno ati. Begitu juga berita yang masuk ke HP-nya, sing di-share itu sing garai benci kabeh. Kenapa? Hatinya yang kotor. Nah, ini orang yang hatinya bersih, hidupnya semakin terang. Orang yang hatinya kotor, sumpek. Serius ketinggalan ini ya, serius. Ini makanya kalau ingin aflah kata Nabi, pertama tazakka. Ini di dunia. Bagaimana di akhirat? Pada hari akhir Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, nanti pada hari kiamat itu la yanfa', tidak ada gunanya. Mal, harta yang banyak tidak ada gunanya. Harta yang banyak di dunia saja loh tidak ada gunanya. Omai pitu sing dinggoni lho piro? Siji sing 6 gak kanggo. Satu rumah kamarnya 5 sing dinggoni turu piro? Siji. Itu di dunia ndak kanggo yang banyak-banyak itu. Apa maneh 311 triliun? Itu lho kanggo apa? Kanggo apa? Itu di dunia. Nah di akhirat yaumala yanfa'u mal, harta itu ndak ada gunanya. Banyak sedikit tidak ada gunanya. Wala banun, anak. Di dunia anak banyak membahagiakan. Semuanya sukses lebih membahagiakan. Tapi nanti di akhirat anak harta sudah nafsi-nafsi. Yauma yafirrul mar'u
min akhi, dulur ngurusi awake dhewe. Wa ummihi wa abi, ibu bapak ngurusi awake dhewe-dhewe. Wa sahibatihi wa bani, bojo anak ngurusi dhewe-dhewe. Lah dhewek ijen play. Sumerep nggih play ijen. Ijen play. Play. Ijen piyambakan sendiri. Harta ndak ada gunanya lagi, ndak bisa membantu, anak ndak bisa menolong, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap ke Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang bersih. Hanya itu. Hanya itu. Makanya sekarang kita bersihkan hati kita itu. Ayo diresihi. Jangan ada sombong, jangan ada hasud, jangan ada benci, jangan menganggap saudara sendiri sebagai musuh, jangan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita tidak tahu besok ini masih hidup atau enggak. Kita tidak tahu. Pemane sing wis jenggote putih bareng biasa NDCI. Biasanya. Walaupun namanya yo sugeng, tapi ya pada akhirnya kita semuanya tidak tahu siapa yang akan lebih dulu dan masih ngantri, kita tidak tahu. Yang dinamakan Yahya hidup kan, akhirnya juga meninggal. Dulu ada almarhum Pak Uripo juga meninggal. Kita apalagi yang tidak, ya kita tidak tahu, kita semua kita akan menyusul. Waras ya akhirnya meninggal. Ada satu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kumpul dengan para sahabat di masjid. Kumpul-kumpul di masjid, terus beliau menunjuk ke pintu. Yattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Deloken dilungkas ape ana wong mlebu teko lawang iku ahli swarga. Ditunggu, dilihat sama sahabat, masuk. Sahabat wajahnya masih basah karena wudhu, kemudian tangan kirinya memegang sandalnya. Sandal kan dulu boleh dibawa masuk masjid. Nah, saiki yo gak oleh. Lalu sahabat itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an duduk bersama para jamaah. Besoknya lagi Nabi bilang begitu lagi. Lihat, sebentar lagi akan ada ahli surga masuk dari pintu itu. Muncul lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang kemarin itu datang lagi. Dan itu sampai terulang 3 kali. Rasulullah menyebut itu. Dan orangnya sama. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Selesai peristiwa itu, lalu ada anak muda namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Anak muda, beda jauh usianya. Bertamu ke rumahnya Sa'ad. Dalam bahasa saya, Pak Sa'ad, saya penasaran kenapa Rasulullah menyebut jenengan sampai 3 kali min ahlil jannah. Saya kepingin tahu ibadah jenengan. Kebetulan saya di rumah habis gegeran sama bapak dan saya janji tidak akan pulang selama 3 hari. Boleh enggak saya numpang di rumah jenengan? Boleh. Nah, tujuannya anak muda ini kepingin tahu ibadahnya apa sih? Kok sampai Nabi menyebut dia ahli surga itu 3 kali. Malam pertama nginep di rumahnya Pak Sa'ad,
dia tidak tidur. Semalam suntuk, sholat, ngaji, zikir, sambil kepingin tahu, Pak Saat itu ibadah piye sih? Nek bengi. Ternyata saat ini tidur dan mendengar azan subuh baru bangun. Mereka berangkat ke masjid. Tibake ngono tok ibadah, turu subuh tangi swarga. Oh, barangkali itu malam pertama. Malam kedua begitu lagi, dia tidak tidur. Melihat ibadah yang khusus dilakukan oleh Saat. Ternyata sama dengan malam pertama. Adzan subuh, tidur. Oh, bangun terus ke masjid. Malam ketiga begitu juga ternyata. Sama. Tidak tahajud, tidak ngaji, tidak wiritan, adzan subuh bangun baru ke masjid. Setelah subuh baru ngomong. Kan jatahnya cuma 3 malam. Pak Saat, saya tidak ada masalah dengan Bapak. Saya tidak gegeran, tidak apa. Cuma saya kepingin bermalam di rumah jenengan itu, saya penasaran. Kenapa kok sampai Rasulullah menyebut jenengan niku ahli surga 3 kali? Apa ibadah jenengan? Ternyata setelah saya nginep 3 kali, tidak nemu apa-apa. Tidak ada ibadah tertentu yang membuat jenengan berbeda dengan orang lain. Tidak ada. Kata Saat, ana kama ra'aitu. Aku seperti yang kamu tahu. Yang mana itu? Kok enak swarga itu baik. Ana kama ra'aitu. Saya ya gitu itu. Illa. Nah, kecuali ini. Saya setiap kali mau tidur, mapan turu, saya bebaskan hati saya ini bersih dari semua orang yang pernah salah kepada saya. Semua orang yang pernah benci saya tak maafkan. Orang yang pernah nge-share berita jelek tentang saya tak maafkan. Orang yang pernah ngomong kasar ke saya tak maafkan, sehingga semua yang pernah salah saya maafkan. Saya tidur dalam keadaan plong, tidak membawa rasa benci kepada siapapun. Kata anak muda ini, hadza mimma la yatiku katsirun minan nas. Yo iki sing gak kabeh wong iso nglakoni. Tambah tegang ini. Apa benar itu tidak semua orang bisa melakukan? Benar. Nah, kok kepengin mlebu swarga piye? Ini baru persoalan hati. Makanya qad aflaha man tazakka. Sing resik atine mulya uripe. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih. Aja diterusno sing jagani nomor 3. Wa dzakara asma rabbih. Dzakara itu macam-macam artinya. Ya. Bisa ingat, bisa juga menyebut dengan lisan, bisa juga mendekat, makna kata dzakara. Bisa juga taat, patuh, mengikuti, itu dzakara. Ayat-ayat tentang perintah zikir banyak. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan yang tentram, tumakninah hatinya bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Sebab ala bizikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati menjadi tatmain,
tumakninah. Semua organ tubuh kita butuh konsumsi. Ya, perut ada konsumsinya, makanan, minuman. Otak kita ada konsumsinya, dipakai tafakkur, tadabbur. Menjadi otak yang cerdas. Hati ini, Bapak Ibu sekalian, juga ada konsumsinya yang membuat tenang. Apa? Zikrullah. Maka hati yang tidak pernah berzikir, hati yang tidak pernah mendekat, itu akan kering. Kering. Bahkan orang yang sudah beribadah pun, tapi zikirnya di lisan tidak disertai dengan hati, ibadahnya terasa gersang. Ya sholat, tapi sholat kok ngina-ngini ya sholat. Ya ngaji, cuma ngaji kok ngina-ngini. Tidak ada zauk, tidak ada rasa yang mendalam. Kenapa? Tidak disertai dengan hati. Ini kadang-kadang kita rasakan. Ya mono yamini sholat kok yo nginang ini. Penjiwaannya kurang. Ngoja ngaji kok yo nginang ini. Ini. Jadi yang membuat hati kita menjadi tenang itu bukan banyaknya harta, bukan bagusnya rumah, bukan mewahnya kendaraan, bukan enaknya makanan dan minuman. Yang membuat hati tenang itu zikrullah. Itu saja. Orang yang banyak zikirnya kepada Allah, tenang hatinya. Orang yang sedikit zikirnya kepada Allah, ya gersang hidupnya. Itu pasti. Ibnu Taimiyah rahimahullah pada masa perang melawan Tartar pada abad pertengahan, itu ditangkap oleh tentara Tartar. Dimasukkan penjara, disiksa dengan berbagai siksaan. Tapi tidak mengubah keyakinannya sebagai seorang muslim, tidak membuat semangat jihadnya itu luntur, enggak. Di penjara, disiksa dengan berbagai macam siksaan, dia tenang. Dia mengatakan begini, madza fa'alu bi a'da'i. Terserah apa yang mau dilakukan oleh musuh-musuhku itu kepadaku, silahkan. In habasuni fahiya khalwah. Kalau saya ditangkap, diletakkan di penjara sendiri, saya anggap itu khalwat. Saya bisa sendiri, saya bisa tenang, saya bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Berarti di penjara senang. Wa in taraduni fahyarihlah. Kalau mereka kemudian bosan memenjarakan aku, lalu saya dibuang, diasingkan jauh dari keluargaku, fahyarihlah. Saya anggap itu tamasya, rekreasi. Rekreasi dibiayai mungsu, kan gitu. Dan yang ketiga dia mengatakan wa in qataluni fahiya syahadah. Kalau mereka bosan memenjarakan aku, bosan membuang aku, terus membunuh aku, qataluni fahiya syahadah. Itu mati syahid, tambah seneng aku. Orang itu kalau sudah ketenangannya di hati, kesedihan, penderitaan di luar itu bisa ditanggung. Dan itu bisa didapat dengan zikrullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hidup kita itu harus diisi dengan zikir.
Tadi kita bangun jam 3 sampai subuh, itu lapoai gitu. Kan sholat tahajud, ngaji, wiritan, kora-kora, ada kan? Umba-umba. Sampai subuh, masuk kamar mandi, zikir. Keluar kamar mandi, zikir. Pakai baju, zikir. Keluar rumah mau ke masjid, zikir. Masuk pintu masjid, zikir. Di dalam masjid, zikir. Keluar masjid, zikir. Masuk rumah lagi, zikir. Itu baru berapa menit sudah full zikir. Nanti keluar lagi, keluar kerja, zikir lagi. Sampai di perjalanan ada polisi tidur. Kan naik itu Allahu Akbar, turun lagi subhanallah, begitu terus. Saking akai polisi tidur, wirita terus Allahu Akbar, subhanallah. Sampai kita tidur lagi begitu. Apalagi menjelang tidur, itu zikir paling panjang, itu zikir menjelang tidur. Jadi turu itu gak bleksek itu ndak. Atau yang gak ero, iki mau turune kapan, tangine kapan, ndak ero, ndak begitu. Kita mau tidur, Nabi ajarkan wudhu. Ya, masuk kamar mandi doa, wudhu. Lalu keluar doa lagi, wudhu. Itu langkah pertama tidur. Setelah itu, eling malam Jumat ditambah Al-Kahfi dulu sebelum tidur. 45 menit. Yang yasinan baca yasin dulu sebelum tidur setengah jam. Sak jam seperempat. Eling sing biasane baca surat Al-Waqiah rutin setiap malam sak jam setengah. Apakah terus tidur? Belum. Al-Mulk. Belum tidur. Menjelang tidur juga disunahkan Al-Fatihah. 5 ayat awal Al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, 3 ayat akhir surat Al-Baqarah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. 2 jam. Apakah sudah boleh tidur? Belum. Kita datang ke tempat tidur kita, disunahkan kebas-kebas. Makanya dulu mbah-mbah kan punya sapu kebas ya. Kebas-kebas itu sunnah juga. Kalau sudah mau tidur baru doa. Biasanya di sini ini kita ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baru kemudian berbaring ke sebelah kanan, pipi di bawah, tangan kanan di bawah pipi kanan. Pasti tidur ini. Wis pegel iki murung jam iki pasti. Yang penting mulainya miring ke kanan. Nanti di tengah mengkurep, ngeluma, kita sudah tidak tahu. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita miring ke kanan? Supaya jantung kita tetap aman. Karena jantung posisinya di kiri, supaya jantung kita tetap aman. Karena jantung ini organ tubuh yang tidak pakai tidur walaupun kita tidur. Tidak istirahat walaupun kita istirahat. Maka itu diajarkan Nabi. Kenapa kita disunahkan Nabi sujud dalam sholat sunnah itu sujudnya yang lama, doanya yang panjang, sujudnya yang lama, supaya suplai oksigen ke otak kita itu cukup bahkan melimpah, supaya tidak pikun. Begitu diajarkan Nabi. Kalau hidup kita itu full zikir, di samping juga melaksanakan aktivitas hidup yang lain, itulah hidup yang tenang. Ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang bagus, subhanallah. Nyambungnya dengan Allah. Nah, ayat yang kedua ini ancaman.
Bagi orang-orang yang males zikir, sedikit zikir, bahkan tidak berzikir sama sekali. Waman a'radha an dzikri, barang siapa yang a'radha, sedikit, males, tanpa penjiwaan, atau bahkan tidak pernah berzikir kepadaku, fa innalahu ma'isyatan dzongka. Orang ini hidupnya akan dzongka, sempit, sumpek. Orang yang sedikit zikirnya, orang yang sengaja menjauh meninggalkan zikir, hidupnya tidak malah senang, tidak malah lapang, tapi malah sempit, sumpek. Bahasa saat ini gabut, sumpek, bingung, masalah pekerjaan, malah turu gak sholat-sholat. Apakah itu solusi? Enggak. Kesulitannya malah bertumpuk-tumpuk. Bingung dengan kondisi suasana, naudzubillah, narkoba pelariannya. Apakah itu menjadi solusi? Enggak. Persoalannya, problematikanya semakin menumpuk. Bingung dengan problematika rumah tangga, tapi malah gak sobo masjid. Persoalan semakin banyak. Ini di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan aku kumpulkan di padang mahsyar besok pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan picek, buta. Artinya orang yang sedikit zikirnya di dunianya sudah sumpek, nanti di akhiratnya picek, buta. Padahal yang melek saja nanti di padang mahsyar itu bingung, ini malah buta. Bagaimana tidak bingung? Seluruh manusia tanpa sehelai pakaian pun yang menutup di badan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, berbaris di belakang nabinya masing-masing. Laki-laki perempuan berbaris. Lalu matahari mendekat sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Lalu karena saking panasnya, kata hadis, banjir dari keringat ini membanjiri tubuhnya. Ada orang yang tenggelam dalam banjirnya ala ka'bain, sebatas kedua mata kaki. Ada yang ala rukbatain, sebatas kedua lututnya. Ada yang ala batni, setengah badan dia tenggelam di dalam banjirnya. Ada yang ala unuqi, sebatas leher dia tenggelam. Ada yang kelem bledes, tidak kelihatan. Tergantung dosa-dosanya. Nek dosane mbek ganjarane 50-50 ya, setengah badan. Nek kait nom beling pensiun lho, sapa masjid iku ya sak gulu palingnya. Sik tas-tas saya sapa masjid itu. Ya alhamdulillah. Nah, mbok sing kelem bledes nok banjir iku piye biyen uripe. Nah, yang melek saja seperti itu, menakutkan menghadapi yaumul hisab, apalagi yang tidak bisa melihat. Qala Rabbi. Nah, orang seperti ini sempat dialog dengan Allah. Ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau bangkitkan aku, kumpulkan aku sekarang dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal dulu waktu aku di dunia kan melihat, melek. Kenapa sekarang buta? Protes, tidak terima. Dijawab oleh Allah. Kata Allah, kadzalika. Demikian itu, ngono iku
atatka ayatuna, sudah datang kepadamu ayat-ayatku. Kamu kan sudah diingatkan, esok pengajian, awan pengajian, sore pengajian, harian, pekanan, bulanan, pengajian terus. Kan ayat-ayatku sudah dibacakan kepadamu, fanasitaha. Tapi kan kon gak gatekno belas, gak ngefek, gak ngaruh, lali ku apeh. Wa kadzalikal yauma tunsa. Ya semono uga dina iki tunsa, kon ya gak tak gatekno. Kalau bahasa dukun itu kok nyimut. Dulu sudah diingatkan, kamu tidak perhatikan. Nah sekarang ya ini akibatnya. Ini orang yang tidak berpikir. Maka Bapak Ibu sekalian, kita perbanyak zikir kepada Allah. Bukan hanya zikir lisan, itu iya. Bukan hanya zikir di hati, itu juga iya. Tapi seluruh organ tubuh kita ini kita ajak berzikir. Mata melihat yang baik-baik, itu zikir. Telinga mendengar yang baik-baik, itu zikir. Kaki melangkah ke tempat yang baik-baik, itu juga zikir. Semua itu zikir kepada Allah. Ibadah haji, umroh, tawaf. Kalau orang tawaf tidak dibarengi dengan zikir, apa bedanya dengan jalan sehat? Tidak ada bedanya. Muteri Ka'bah itu tak. Sa'i. Sama. Nah apa ado-ado nang Mekah? Iya. Yang membedakan ibadah tawaf, ibadah sa'i dengan yang lain apa? Zikirnya itu. Artinya di tengah kita mengelilingi Ka'bah, di tengah kita sa'i Safa Marwah, itu zikir itu. Di situ yang membedakan. Nabi mengumpamakan orang yang sholatnya kering. Itu dengan burung yang makan jagung itu. Makan apa? Maduk jagung, danga diluk mana, danga diluk mana. Itu burung karena tidak pakai zikir. Nah, sholat kita disamakan oleh Nabi kalau sepi, kering hatinya, kering lisannya, kayak burung itu. Tidak ada bedanya. Yang membedakan apa? Tumak ninahnya, khusyuknya itu. Ini yang kedua. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, sholat resik atine, suwe wiritane, tapi gak sholat. Terus kanggo apa? Orang yang mengatakan hatinya bersih, berzikir eling kepada Allah, ya sholat. Apalagi sholat itu punya nilai beda dengan ibadah yang lain. Semua syariat diwajibkan Allah, Nabi saat di bumi. Khusus sholat, Nabi yang dipanggil ke langit. Isra Mi'raj, sholat. Artinya nilai kewajiban sholat beda dengan yang lain. Nabi juga bilang, amal kita banyak yang akan dihisab di akhirat. Yang pertama itu sholat. Bukan puasa kita nanti. Bukan zakat infak kita itu nanti. Sholatnya dulu. Kalau sholatnya bagus, yang lain mendapat syafaat dari sholatnya. Posone rodo elek diangkat. Sodakoi jarang diangkat. Karena sholatnya kualitasnya bagus. Kalau sholat fardunya kurang bagus, dicari sunnahnya. Ada enggak yang bisa nambal? Wajib, banyak sunnahnya. Tapi jangan kebalik. Aku tak sholat sunnah, gue BE wajib kak. Sholat wajib itu bannya. Sholat sunnah itu tembelannya. Nah, apa nyimpeni tembelan wong kau no bane kok? Kyopo?
Masuk ya? Ya bannya dulu punya, jaga-jaga. Kalau ada sesuatu ini ditambah. Sholat. Makanya sesulit apapun keadaan kita, sholat. Serepot apapun pekerjaan kita, sholat. Semua ibadah dalam rukun Islam, puasa, zakat, haji ada diskonnya, ada dispensasinya, bahkan boleh tidak dilakukan kecuali sholat. Kecuali sholat. Puasa wajib, fardu puasa Ramadan, fardu wajib, semua orang Islam harus melaksanakannya. Tapi ada pengecualian. Wanita yang haid, wanita nifas, boleh tidak puasa di bulan ini diganti di bulan yang lain. Musafir, orang sakit, boleh tidak puasa di bulan ini diganti di bulan lain. Boleh. Bahkan ada orang sepuh, umurnya sudah sepuh, tidak kuat puasa, tenaga habis, tidak apa-apa, tidak puasa, diganti fidyah. Tidak puasa, tidak apa-apa, diganti fidyah. Itu puasa. Zakat diwajibkan kepada orang kaya yang nilainya di atas nisab hartanya, itu pun nunggu setahun. Artinya orang yang hartanya sudah mencapai nisab, syarat yang lain sudah terpenuhi, wajib mengeluarkan zakat. Itu yang kaya. Yang miskin tidak wajib, seumur hidup miskin terus, gak apa-apa gak zakat. Wong miskin malah mustahik. Malah mustahik dapat bagian. Kecuali zakat fitrah. Mosok gak mampu bayar zakat fitrah. Barangkali ada. Itu zakat. Apalagi haji. Haji wajib. Tapi Allah sudah mengatakan, manistato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, bagi yang sehat, bagi yang punya bekal, bagi yang antriannya sudah tiba, jangan nyerobot antrian, mendolimi orang lain. Apalagi membantu orang nyerobot, Anda boleh. Haji. Seumur hidup kita ndak haji, tahu kalau itu wajib. Seumur hidup kita ndak haji, nggak apa-apa. Kalau memang belum istato'ah, malah tidak boleh ditunda ke tahun berikutnya, ndak mampu. Atau diganti fidyah, ndak apa-apa. Itu haji. Tapi kalau sholat tidak bisa. Sholat berdiri, ya, tidak kuat berdiri, duduk. Tidak kuat duduk, berbaring. Di rumah sakit, hanya alat komputer detektor jantung yang kedip-kedip, sepanjang dokter masih mengatakan ini hidup, sholat. Siapa yang ngajari? Yang nunggu itu loh keluarganya. Jadi yang nunggu keluarga sakit, di rumah sakit, ojo mek ngentekno jeruke tok. Apa kok? Jeruk, pir, semongko, biskuit kumpulno gitu. Bukan itu. Ini waktunya sholat maghrib, sudah nang dibisi itu, dibimbing. Gak bisa nyaut, ya kuping, dibimbing, itu saja. Sampai nanti dokter memvonis ini sudah meninggal, selesai. Itu sholat. Tidak ada keringanan, tidak ada potongan, tidak ada apa alasan. Tidak ada. Itu sholat. Makanya Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Batas titik kulminasi antara kita dengan mereka sholatnya. Muslim dengan non-muslim sholatnya. Faman tarokaha faqad kafar. Sengaja meninggalkan sholat, kafir dia. Sholatnya. Makanya Bapak Ibu kalau cari mantu tanya, sholat enggak? Pertama. Yang lain-lain ditanyakan berikutnya, piro bayarane dan seterusnya. Nah, nanti, yang penting sholat enggak? Itu yang penting.
Maka di bahasa-bahasa media sosial itu kan, sholatlah di belakang imam sebelum kamu disolati di depan imam. Mayit. Tapi tidak berlaku di Masjidil Haram loh ya. Nah, Masjidil Haram ya kadang nok ngarep, kadang nok mburine. Nah, itu. Artinya sebelum mati sholat. Sholatlah atau datanglah ke masjid dengan tegak berdiri sebelum kamu dibawa ke masjid sambil berbaring. Digotong pendoso. Ini sholat. Dan ya saya titip pesan kalau bapak ibu ke masjid ya anake dijak nang masjid, putune ya dijak nang masjid. Semua yang ada di rumah itu yang wajib ke masjid ya diajak ke masjid. Mbah-mbah yang sholat subuh berjamaah di soft depan, alhamdulillah. Tapi kalau assalamualaikum noleh sing rodo ado memburi, putu kuono ta memburi. Kalau ternyata ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ojo wiritan suwe-suwe. Anake durung ana sing gugah. Itu yang lebih wajib. Itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian jika suwe-suwe tegange ya. Sini 3 hal yang membuat hidup kita tenang, hidup kita bahagia, dan mudah-mudahan Allah membahagiakan kita di akhirat nanti. Yang aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup majelis ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan yang baik-baik mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Farid Taufir, Bapak Ibu. Sekali lagi disampaikan Masjid At-Tanbir dalam proses pembangunan tempat wudhu untuk putri. Monggo bisa menyalurkan infak terbaiknya untuk mempercepat proses pembangunan tempat wudhu dan prasarana yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu tetap di tempat. Insya Allah pagi hari ini menunya nasi pecel. Dilanjut nanti saat pulang insya Allah ada oleh-oleh 1 paket sayur mayur. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.